Wih, bisik ngal, mau mulai nih ngal. Bisik kita gitu, berapa nih ngal. Om Swastiastu. Ya, Sidak Banjar kembali lagi. Sidak Banjar 2025 kali ini di mana? Di Banjar yang katanya dapat juara 1 Kabupaten Badung, lo mau gogohnya. Wih. Benar tuh. Yuk, Ini kayaknya. Ini piala nih. Kayaknya. Ini Kayaknya. orang saya beli tadi nih. Nggak tahu siapa yang punya nih. Ya, tapi kita akan langsung cek ST Putra Tunggal. Iya, benar. Ya. Apakah dananya sudah dikelola dengan maksimal? Benar. Let's go, Sidak Banjar 2025 episode 2. Kita sudah berada Di Banjar Belulang. dengan ST Putra Tunggal. ST Putra Tunggal ya. Kita akan mengecek apakah di sini dana yang sudah dikelola. Benar. Kita akan bagi tugas. Yang bawa uang ya. Kita akan bagi tugas dulu. Kita akan bagi tugas nanti Pak Ga. Ya. Kita akan bagi tugas. Saya akan ngobrol sama ketua pemudinya. Ingat istri itu mah. Oh, istri. Istri. Ketua pemuda ya. Yang kita juga akan cari arsitek, penata tabuh, penata rias, penata tari semua. Semua. Siap, oke ya. Ya. Oke. Katanya kita akan beneran nanya, apakah semua di sini orang-orang lokal atau tidak? Ya, benar. Kita akan cek ya karena ya kita banyak katanya di sini nggak pakai orang lokal. Nggak pakai orang lokal. Apa di sini pakai tenaga? Apakah di sini pakai tenaga wong samar gitu nah? Apakah di sini pakai tenaga gaib? Yang jelas ini orangnya lokal. Iya, ini juara tahun lalu nih. Sidak Banjar, let's go. Ya, sekarang kita lagi sama ketua pemuda ST Putra Tunggal. Di belakang saya ada siapa? Ada wakil saya. Jadi for your information teman-teman, ini Pak Wakilnya ini bisa bahasa Thailand ya? Bisa coba. Enggak. คว้าตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมับปะลงปองแปงงองแงงในชีวิตเจอ Bisa ternyata ya. Ya nggak bisa. Ternyata saya kira bisa bahasa Thailand ya. Dan siapa namanya beli? Ketut Sugihada. Ketut Sugihada. Ya. Nama panggilan? Ketut. Oke. Simpel aja ya. Harusnya dapat beasiswa Anda ya. Bisa. Katanya anak keempat dapat beasiswa dari Pak Gubernur. Ya. Dan sekarang kita bakal tanya dulu tentang bagaimana sih boleh tahu nggak nih jumlah pemuda dan pemudi ini totalnya berapa? Kalau jumlah pemuda dan pemudi yang ada di buku kurang lebih 75 orang. Buku 75 orang. Tapi yang aktif berapa orang? Paling enggak ya sekitaran 50 orang. 50 orang dia udah lebih dari 50%. Ya. Saya mau tanya ini kan 75 orang. Ya. 75 orang ya. Ini gimana sih caranya ketua pemudanya biar bisa ngajakin teman-teman ke Banjar gitu loh? Biasanya sih lewat grup dulu. Apakah ada menyebarkan film-film lucu? Belum kelar film-film lucu gitu. Ya. Nggak ada sih, paling nggak kita ke grup yuk ke Banjar gitu. Gitu aja ya. Terus apa lagi? Baru mangga sih belum. Manggang intinya ngumpul dulu ya? Ngumpul dulu intinya. Karena kan kita kan punya tanggung jawab, apalagi dekat-dekat ngerupuk juga kan. Dekat kerupuk? Ngerupuk. Ya. Ngerupuk, dekat ngerupuk pasti kan kita punya tanggung jawab untuk untuk balacan Bogor, garap Bogor gitu. Kalau misalkan ini kan permasalahan STT sebenarnya ya? Ya. Baru dekat kerupuk baru keluar semua. Ya. Apakah ada agenda khusus di STT ini dalam tahunnya misalkan ngadain lomba cawanarang gitu? Kalau biasanya sih kita setiap di hari Rainan Purnama itu biasanya kita tetap melakukan persembahyangan. Semua? Ya, semuanya sih. Di STT kita aja sih. Kita sembahyang Purnama kayak tadi sebelum sebelum kita take ini kita melakukan persembahyangan Purnama dulu kebetulan di Puro. Memang dari turun temurun dari ketua yang lama sampai saya sekarang itu memang melakukan tradisi ya kita melakukan persembahyangan di Purnama. Bersama. Ya. Untuk dana sendiri nih, ya tahun lalu kan ini juara 1 nih. Ya. Itu ngabisin berapa? Ini pialanya teman-teman ya, ini pialanya ya. Bisa sombong dulu dong, ya. Yoi. Piala nih bos. Nyan orang bolu nih. Pialanya bro, apa tulisannya? Juara 1. Juara 1 bro.
juara 1 lomba ogoh dalam rangka adalah Kabupaten Badung. Kabupaten bro ya. Dan sekarang untuk anggaran sendiri berapa? Kalau sekarang sih karena kita menggunakan local pride sekarang. Gimana? Local pride. Menggunakan apa? Local pride. Menggunakan apa? Local pride. Menggunakan apa? Local pride. Lokal semua ya. Karena lokal semua dari penggarap tabuh, penggarap ogoh-ogoh, penggarap tari juga kita pakai SDM di Sukatrunda sendiri. Walaupun kita baru belajar, apapun hasilnya pasti kita akan mempertahankan ini. Ya, mempertahankan ini. Iya. Ada semua lokal ya. Ya, local pride semua ya. Jadi teman-teman, ini katanya saya mendengar isu katanya ada yang karena ini persaingan yang cukup bergengsi ya. Betul. Karena juga ada regulasi baru dari desa. Tidak boleh menggunakan tenaga dari luar. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh Ya. Jadi semua udah dipersiapkan lokal semua. Dan dana yang dikasih senilai 25 juta ya? Ya, betul. Bagaimana menurut Pak Ketua? Apakah sudah dikelola dengan maksimal atau belum? Untuk saat ini sih sudah dikelola. Kebetulan saat ini juga sudah baru menghabiskan sekitar 22 juta untuk baru 22 juta untuk proses pembuatan ogoh-ogoh. Oke, siap. Nanti kita bakal ngeliatin bagaimana bentuk ogoh-ogoh dari ST Putra Tunggal di tahun Saka 1947 ini. Jadi habis ini kita bakal ngobrol dengan arsitek lokalnya, penata tabuhnya, penata tari. Dan juga Pak Wakil. Ya, Pak Wakil ya, Pak Wakil. Sukses semua Pak Ketua. Siap. ST Putra Tunggal. Jaya. Asal kalian tahu, ini kayaknya pertama kali saya ngelihat Banjar punya bunker ya. Wih, luas sekali. Jadi ini bunkernya fungsinya ketika ada bom nuklir atau bom atom, teman-temannya bisa sembunyi di sini ya. Ya, benar. Dan ini luas sekali guys. Kalian bisa main futsal di sini, kalian bisa main bulu tangkis. Bisa buat trek Tamiya di sini ya. Benar. Luas sekali. Bisa pakai gokar juga di sini ya. Kalian bisa kok ini Race ya. gila, ini kalau misalkan gede sih. Bayangin nih buat dapur guling udah mana? Udah mana? Di atas juga tempat makannya. Habis ini kita bakal ngobrol sama arsitek ogoh-ogohnya ya. Jadi tetap di Sidak Banjar 2025 Saka 1947. Sobat Badung, inilah dia arsitek muda dari ST Putra Tunggal. Benar ya? Kita akan langsung tanya-tanya kepada 3 pemuda ini apakah mereka berbakat, karena tahun lalu juara 1 ya? Iya. Oke. Sekarang sebelum kita tanya-tanya, kita wajib perkenalkan diri dulu. Iya. Dari Wak nih sini. Perkenalkan, nama saya Yan Wiro. Perkenalkan, nama saya Kedai Angga Dupayana, panggil Angga. Midah-midah dia Angga, bisa aja ketua apa? Perkenalkan, nama saya Nando Wits. Nah, kita bagi siapa? Ngenah muan Nando Wits. Yo. Nih kayak isi. Yo. Nando Wits oke ya. Jadi ketiga pemuda ini lokal asli ini. Lokal. Mengingatkan katanya ada lomba sekarang di kapal kan. Ya. Harus lokal semua. Lokal. Penata tabuh harus lokal. Penata tari harus lokal. Gogo harus lokal. Harus. Tukang tegan ngalih ling luar. Tukang tegan kan. Tetap lokal. Kadang-kadang tukang tegan ngalih ling luar. Wih, ada tukang tegannya. Ya, iman mupah. Oke, kita akan langsung nanya tema ogoh-ogoh kalian tahun ini apa? Mengingat tahun lalu kalian berturut-turut dapat juara. Tema ogoh-ogoh kali ini merupakan geni seprapa. Geni seprapa. Itu mengambil filosofinya dari apa? Pecaruan. Ya. Yang sebelum di rumah, sebelum pengerupukan itu kan sebelum ngindarin kita ngarang ogoh-ogoh. Benten acara di rumah-rumah niko mecaru curung ngedek, witan ngedek kan itu, kenapa lah, piring gitu. Nah itulah diangkat, itulah kita angkat sekarang, yang di mana ogoh-ogoh ini
yang bernama Geni Seprapak niki mengangkat tema tradisi. Lebih ke arah tradisi yang kayak setiap ngerupuk tuh ogoh-ogoh akhirnya tawang sebelum ngerupuk tuh ada apa aja. Ini di bawah nih apa nih? Di bawah nika kukul. Tapi tan nika konsepnya Banten nika. Oh, misi Banten caru beten lah gitu. Ini kukul. Terus yang di tangan yang di kanan nika bawa seprapak. Nika yang lebih penting. Seprapak itu apa? Danyu yang kering nika yang itu seprapak nama saya nggak tahu, serius saya nggak tahu. Mungkin tim ada yang tahu? Tahu? Aduh ya. Saya baru tahu itu namanya seprapak ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Oh itu namanya seprapak? Ya itu namanya seprapak. Geninya mana? Itu. Geninya nih budak api. Budak. Seprapak hidup muncul. Danyu kering tuh kan sebelum dobo nih orang rago tuh. Oh. Kan nginarin tuh. Nah bawa seprapak tuh. Tuh nih penghalang buta kalau. Oh jadi di apinya itu difilosofikan sebagai ogoh-ogohnya yang di atas nanti. Iya, gitu. lebih Yang di bawah tuh menjalankan ritualnya. Pada saat itu. Oke. Ini kan ogoh-ogohnya kan gede gini ya nggak ya? Ya saya rasa sih besar ogoh-ogohnya nih. Kira-kira ngabisin dana berapa? 22 juta beli. Baru ngabisin 22 juta. Baru ngabisin 22. Target ngabisin berapa? Targetnya tidak ada target beli. Pokoknya all in. Berarti ya kita berproses tuh tanpa batas. Gas Nah, berarti dana dari pemerintah tuh dari pemerintah tuh ada juga manfaatnya ya kan? Ada. Membantu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Dana 25 juta ya, 25 juta ya. Ya, 25 juta. Sisanya gimana cara nyari kira-kira? Sisanya tuh enggak kan ketua pemuda. Wakil enggak beli? Ya. Sisanya itu dari kas pemuda dan ada dari Bati Baju enggak beli? Oh, dari Bati Baju. Ke hotel-hotel sih ngirim proposal. Dan beli. Oh, ada hotel sini ya? Ya, ada hotel. Oh, kemarin episode 1 saya dipecat tuh guys. Ya, sorry. Sekarang episode 2 di kapal ya. Dan gini, bertiga nih. Kan dari situ yang mau koin gai kan? Kira-kira pemudanya mau nggak aktif membantu? Sangat aktif beli. Pemuda ada yang nempel tisu ke pemuda. Keterlibatan pemudi ada nggak? Ada di pemotongan sayap gitu ada beli pemudinya. Yang di bawah-bawah dia yang bisa kerja di bawah kan beli. Ya. SJT di sini tidak pocol belajar dari walaupun mereka tahun-tahun sebelumnya nyari dan mereka dapat ilmunya begini jadi ilmunya. Jadi mereka ngambil hal positif dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian sudah dapat ilmu kan ya supaya dapat generasi berarti kalian tahun lalu ya. Jadi sudah terbentuk generasinya 3 orang ini. Gitu berarti ya? Ya. Nanti kan di apa namanya? Di apa? Disalurkan lagi. Ya. Kepada adik-adik yang lain. Pertanyaan terakhir ya? Ya. Pertanyaan terakhir kalian punya tips and trick gak gimana caranya pemudanya ikut membantu kan kadang-kadang saya lihat di sosmed kan pesui banci cakonya nih gitu ya. Uyud. Apakah di sini seperti itu apa mau saling bekerja sama karena kalian kan beban kalian tinggi sekali. Karena tahun lalu mereka dapat juara, masa sekarang nggak masuk 3 besar gitulah ibaratkan. Gimana cara kalian tips and trick biar teman-teman yang di sini nih mau membantu kalian? Apa ya kalian misalkan sekalian sediakan gorengan atau gimana? Tip and tricknya nih kau ajak live malu. Oh ajak live malu. Oh gitu. Kan balik live ya komen main pesu ya ideane itu tanpa disuruh tapi kalian ada jadwal misalnya hari ini kita buat ogoh-ogoh semetong gitu pokoknya gitu apa mesin Pak Kukul sing kontean kan via grup TikTok tapi, lah gitu istilah. Berarti itu aja. Live dulu. Angga sekarang. Angga ada nggak? Angga sekarang. Sorry beli. Pemuda raga sadar diri semua. Mungkin dari saya ya, mungkin di sini tuh mereka bergaulnya sama orang-orang pemuda-pemuda kalian, jadi chemistry-nya dapat, jadi komunikasinya baik juga. Ya. Karena kalian kan sekitaran sini aja melali, saya nggak ada melali. Tadi melali.
Kan melalui jauh tapi tetap Banjar adalah rumah kedua. Iya. Jadi mungkin itu ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke atas di arsitek di tari, penggarap tari sama penggarap tabuh. Suk semua ya, suk semua ya. Berangan. Nah, Sobat Bedung, setelah kita tadi interview yang lain-lain dan sekarang kebetulan tadi saya dengar suara gamelan dan ada orang nari tadi, kita langsung aja tanya dah sama pemuda di sini apakah mereka nyari pelatih dari luar atau dari lokalan semua ya. Kita akan cari pelatih tari sama pelatih tabuhnya, kita akan tanya. Ayo. Nah, ini dia orang-orang yang di belakang layar yang tadi kita lihat. Saya sempat lihat tadi mereka latihan. Dan ini dia. Ini saya udah tahu. Ini Yudi namanya ya. Ini Yudi. Dan ini nama? Ratih Busbu. Ratih? Indah. Oke. Dik. Garapannya ini lokal kan berarti Dik ya? Ya, lokal semua. Sesuai kriteria di desa. Sesuai, karena ada perlombaan? Ada lomba di desa. Ada lomba di desa. Ini sudah garap tabuhnya berapa lama? Dari Desember. Dari Desember? Berapa bulan ini ya? Desember pertengahan loh. Pertengahan. Dari Desember pertengahan? Ya, apa? sampai sekarang berarti 2 bulanan lah. Ratih latihannya sudah berapa lama? Baru garapnya di bulan Januari akhir. Di bulan Januari akhir? Iya. Jadi sudah berapa persen untuk latihannya? Baru ya 60%. 60%? Sekitar 60%. Kurang lagi 40% udah ya? Iya. Hambatan ketika, saya kan lihat tadi ada anak SD, saya sempat tanya tadi ada anak SD, SMP, SMA, hambatannya ada nggak ngelatih? Untuk hambatan sih, untuk anak-anak sih enggak, cuman hambatannya itu dah kita yang apa selanjutnya ya, apa baiknya gimana harus sesuai sesuai gamelan. Tema ogoh-ogoh dan sama gamelan itu yang susah sebenarnya untuk menyatukan ya. Ini pertama kali Ratih garap apa? Iya, pertama kali. Karena harus lokalan. Harus lokal. Padahal tidak lulusan ISI atau Iya, benar. Ada tambahan? Kalau hambatannya sih dari anak-anak mungkin karena kita harus menyesuaikan waktu mereka. Kalau misalkan besok sekolah jadi nggak bisa terlalu lama latihannya, gitu aja sih. Benar. Latihannya sampai jam berapa? Jam 10. Tapi kadang kalau misalkan besoknya libur agak ngaret jam 11. Tapi marah nggak kira-kira orang tuanya mereka? Nggak, orang tuanya justru nungguin di sini. Oke, berarti orang tua support ya. Apalagi kita menjaga tradisi, bener kan ya? Menjaga tradisi. Tapi adik-adiknya bisa nari semua? Bisa ya. Kita pilih kan yang bisa nari itu siapa. Oke. Nah kalau Dik, anak penabuhnya Jepang-Jepang apa sih nih? Penabuh? Jujur aja di Banjar sini nggak ada tamatan seni beli. Nggak ada tamatan seni. Nggak ada sama sekali. Tapi masih mau belajar aja udah syukur beli. Mau menggamal aja. Sekarang kan banyak nih generasi baru anak-anak kecil yang tak ajak. Karena kalau bukan dari sekarang kita rekrut generasi kapan kan gitu. Ya sekarang lah kita ajak mulai. Jujur nggak ada emang yang di sini sekolah seni. Kebanyakan sebagian besar pariwisata. Yang menjadi kalau masalah penabuh. Tapi masih bisa dikasih tahu. Dan Tiang pun juga baru belajar. Terkait dengan hambatan gamelan, mungkin masalah nadario karena raga pertama tumben ngulung gending karena ada kriteria harus lokal kan, yang dimana kita biasanya pakai riong khusus dengan ngonding, deng dong dang ding dong dang dong dang. Sekarang kita cuma pakai 4 nada aja, dong dang dong dang, cuma ngangon kempli ya. Untuk gininya Dik, lagi satu untuk jam latihannya gimana Dik? Biasa beli. Kalau latihan jam 8 ya paling telat lah, 8 lebih dikit udah mulai. Udah mulai? Nggak ada yang sampai jam 10 ya? Mungkin yang kerja beli, karena di sini pariwisata ada aja yang nyusul. Cuma kita harus tetap jam 8 latihan jam 8. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Gimana cara kalian untuk memanage biar kaliannya chemistry-nya biar nyambung terus, biar kompak terus, gimana? Dari Hari dulu. Ya. Tari. Ya, dari penata tari. Cara menjaga kekompakan penari kalian semua nih. Kalau dari tari sih kita latihannya lebih kayak ada bercandanya, karena kita juga ngajak anak kecil biar nggak takut, ngajarinya juga pelan-pelan. Makanya kita ngambilnya waktu untuk dari pentas dari latihan sampai pentas itu agak panjang, biar bisa pelan-pelan kita ngajarin anak-anak juga nggak keganggu belajarnya gitu. Jadi
harus hati-hati sih, lebih bercanda. Tipsnya berarti dengan cara bercanda. Ya, bergaul lah sama anak-anak kecil. Gitu. Berarti istilahnya menyesuaikan dengan orang yang diajar. Tipsnya gimana? Kalau menurut yang pribadi ya, intinya tips untuk masalah kompak itu yang penting lebih sering kumpul lebih banyak. Kalau kita sih dari dulu emang keseringan kayak gitu beli. Artinya gak ada kegiatan apapun niko boleh kukul niko jadi saksi biasanya. Yuk banyak padahal sana ada kegiatan apa nih, banyak negak. Dari sana lah kita ngobrol saling merangkul. Artinya ada kegiatan aloh po ngore nak pesu kita. Pedangan. Jadi mungkin itu ya tadi tips and trick supaya seketabuh kalian tidak telat dan kalian latihan tepat waktu. Quiz time! Saya bawa masuk. Quiz time. Kita ada kembali untuk bagi hadiah ya bagi pemuda dan pemudi dari ST Putra Tunggal. Kita bakal mencari beberapa pemuda dan pemudi. Let's go. Dan kita sekarang akan mencari pemudi dari ST Putra Tunggal. Harusnya Putra dan Putri Tunggal dong ya. Mana ya? Ini mau. Oh nih yang mau ya. Oke. Sini gak? Ya. Sini. Namanya siapa, tinggal di mana, kemarin kemana, dan semalam bersama siapa? Nama lengkap. Kok hilang? Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Widya Ningsih. Yes. Ya, bisa dipanggil Komang aja. Komang, ya kayak lagunya Raim Lode ya. Oke, pertanyaannya adalah, tahu nggak apa kepanjangan dari Sidumas dan itu aplikasi apa? Kalau bisa nih dapat Mercedes dari sini bayar. Sidumas itu adalah singkatan dari Sistem Pengaduan Masyarakat. Jadi Sidumas yang tepatnya ada di Badung itu adalah sebuah aplikasi atau website yang emang digunakan untuk menyalurkan aspirasi ataupun pengaduan untuk dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi contohnya aja kayak misalnya ada jalan jebol ataupun kalau misalnya ada lampu jalan yang mati. Kayak gitu. Gitu. Benar? Benar sekali ya. Dan teman-teman di sana, jadi kalau misalnya teman-teman daripada ngelapor di sosial media, ngetek segala macam, mending teman-teman langsung aja download aplikasinya di Play Store Sidumas Kabupaten Badung ya. Jadi teman-teman bisa langsung laporin. Jadi kalau misalkan ada apa tadi Kak? Kereta api jebol, kapal selam ya. Jadi kalau misalnya ada trotoar jebol, kalau misalkan ada fasilitas umum yang ada di Kabupaten Badung, bisa langsung dilapor di sana ya. Jadi nggak usah nunggu lagi lah untuk ngupload di Instagram. Jadi langsung aja download sekarang Sidumas. Terima kasih Ge Omang. Sama-sama. Selamat Hari Raya Nyepi. Tadi Yoga sudah nyari pemudi, terus mandum pemudi gini ya sayang. Sekarang saya akan cari pemudanya. Nama? Bisma. Nama Bisma, oke. Pertanyaannya, siapa nama lurah kapal? Ayo Bapak Lurah. Pak Adi Setiawan. Gimana? Benar betul nih? Yakin? Siapa namanya? Benar? Yakin? Hah? Benar betul? Lagi sekali siapa namanya? Pak Adi Setiawan. Benar? Oke. Ternyata pintar ya Bisma, pintar ya. Karena Bisma sudah bisa menjawab, dapat voucher dari Bayusta Water Sport, free banana boat dan donut boat. Jangan lupa kunjungi Instagram Bayusta Water Sport di @bayusuta_aquamarlin di Jalan Pratama, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, nomor 170 Benua ya. Sukses malu Bisma. Sukses ya. Nanti tunang nih kamu tadi. Berdua dapat. Yang mana kira-kira Pak? Yang mana kira-kira? Langsung yuk, iya. Cia. Kita hadap kamera lu. Iya. Namanya siapa beli? Mang Sandy. Mang Sandy. Pertanyaannya, apa nama ogoh-ogoh ST Putra Tunggal tahun lalu yang mendapatkan juara 1 di Kabupaten Badung? Pernah. Butonjak Pupu. Benar. Yeay!
dari Sloji. Langsung aja bisa dicek Instagramnya @slojibali atau langsung saja ke Jalan Marta Agung nomor 53 Kerobokan Kelon. Setelah kita bagi-bagi hadiah tadi, kita juga ada voucher untuk ST Putra Tunggal ya. Untuk ST Putra Tunggal. Yes, Pak Kedua silakan. Jadi voucher ini dari Warung Loji ya untuk Loji Pak Putra ini. Banyak 50 pieces dibagi 10 ya. Yes, langsung aja kunjungi Instagramnya @warungloji di Jalan Raya Sangeh, Belah Kiuh, Abian Semal. Nanti bisa makan-makan. Ya, sama yo. Pokoknya Pak Ketua terima kasih banyak. Tetap kompak teman-teman, tepuk tangan dulu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Merendahlah serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkanmu.